Halo semuanya, balik lagi dengan gua Rins Nime di segmen alur cerita anime. Hari ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita dari anime Jingai Kyoshitsu no Ningen Girai Kyoshi. Pada episode sebelumnya kita diperlihatkan dua kepribadian berbeda dari Isaki. Pada episode kali ini akan mengekspor lebih jelas mengenai kepribadian ganda dari Isaki. Hai, gua Rins Nime dan ini dia alur cerita anime Jingai Kyoshitsu no Ningen Girai Kyoshi episode ketiga. Cerita dibuka dengan Rei yang makan siang bareng murid-muridnya. Isaki versi nakal menggoda Rei, memberi pertanyaan tentang lipstik yang dia pakai. Rei menjawab dengan benar, lalu mengatakan apapun yang dipakai Isaki terlihat cocok dan terlihat enak. What the fuck? Semua murid-murid terkejut dan ngeceng-cengin si Rei kalau Rei itu lolicon. Di ruang guru, Rei berdiskusi tentang alter ego dari Isaki dengan Yuki Sensei. Menurutnya, walau memiliki perbedaan yang mencolok, tapi keduanya masih memiliki kesamaan. Singkatnya, keduanya bisa bersosialisasi dengan cara mereka masing-masing, baik versi nakal maupun versi pemalu, dapat menyatu dengan orang lain secara alami. Yuki Sensei memuji analisis dari Rei yang bahkan ia tak dapat sadari. Satoru Sensei juga menambahkan, karena pada dasarnya Isaki adalah ras serigala. Serigala adalah hewan yang membentuk kawanan. Jadinya bagi Isaki, kawanannya dia sekarang teman-temannya adalah hal berharga baginya. Rei paham maksud Satoru Sensei, tapi ia memberi pertanyaan kembali. Jika kawanannya adalah teman-teman berharganya, lantas kenapa Isaki meninggalkan kawanan ras serigalanya demi mempelajari sisi kemanusiaan? Damn, jawaban tersebut bahkan membuat Yuki dan Satoru Sensei tak dapat menjawabnya. Seusai kelas, Rei meminta Isami berbicara dengannya berduaan. Rei ingin menanyakan dan mendengar jawaban pasti mengenai Isaki yang tak ingin jadi manusia. Isaki pengen kabur tak mau menjawab pertanyaan dari Rei, tapi Rei menghentikan Isaki. Pada akhirnya Isaki nyerah dan menjawab pertanyaan dari Rei. Alasan kenapa Isaki ingin menjadi manusia untuk memastikan eksistensinya adalah menyatukan dua kepribadian dari Isaki. Jadi Isaki bisa meninggalkan hal setengah-setengah baginya selama ini. Isaki versi nakal menjelaskan, kalau Isaki versi lembut maupun versi nakal merasa resah kalau harus berbagi dua kepribadian setiap bulan purnama. Isaki nakal mendengar dari beberapa siswa kalau Isaki versi lembut sebenarnya ingin Isaki versi nakal itu menghilang alias dibunuh. Walau terlihat menyakitkan dan menyedihkan, tapi bagi versi nakalnya Isaki, dia tidak keberatan kalau Isaki versi lembut pengen hal itu. Karena bagi Isaki versi nakal, kebahagiaan Isaki versi lembut adalah prioritasnya. Ia sangat menyayangi Isaki versi lembut. Kita lalu diperlihatkan masa lalu dari Isaki, bagaimana ambiguitas eksistensinya. Secara singkat, Isaki memang ras serigala. Menurut ibunya, Isaki memang anak yang sangat spesial. Wujud dari Isaki aja di sini itu full serigala, bukan manusia. Nah, karena keunikan Isaki bisa berubah jadi manusia, kawanan ras serigala lainnya menjauhi Isaki karena mereka mencium aroma manusia dalam diri Isaki. Ini teori ngasal gue ya. BTW gue gak pernah baca novelnya, jadi kalian bisa koreksi gue aja di kolom komentar kalau teori gue salah. Teori dari gue pribadi mungkin aja nih ya, Isaki ini tuh anak hasil hubungan gelap antar serigala dengan manusia. Berhubung pada adegan ini hanya diperlihatkan ibu Isaki, teori gue mungkin saja bapak Isaki ini adalah seorang manusia. Sehingga karena hubungan ayah Isaki yang merupakan manusia dengan ibu Isaki yang merupakan ras serigala, menciptakan Isaki yang setengah manusia setengah serigala. Ya itu teori liar gue aja sih. Damn aja nih kalau bener anjing. Ini mah kayak cerita Sang Kuryang cuman dibalik aja.
2 minggu telah berlalu. Selama itu Isaki absen dari kelas. Rei menanyakan keadaan Isaki kepada murid lain. Mereka udah mengunjungi Isaki, tapi Isaki mengurung dirinya dan meminta mereka untuk tidak mengganggunya. Malam harinya Rei main game seperti biasa dan naik rank membuatnya berharap ia bisa jadi pro player. Malah ditegur ibunya karena Rei sekarang udah jadi guru lagi. Tipe ibu tegas lah, tapi nggak kayak ibu-ibu di Indo. Ibu Rei ini sangat mensupport si Rei dan meminta Rei bercerita jika ada masalah. Hari demi hari telah berlalu. Isaki masih absen dari kelas. Suatu malam setelah kelas selesai, karena hanya Rei yang tersisa di sekolah, ia mengunci jendela dan semua kelas. Ia tiba-tiba mendengar suara di kelasnya. Dan saat memeriksa ternyata ada Isaki versi lembut. Alasannya dia ingin menonton langit di kelasnya. Di sini pun terjadi perbincangan dengan Rei. Isaki versi lembut menjelaskan semua hal pada Rei tentang ia absen dari kelas. Dijelaskan kalau ia tidak mau merepotkan yang lain. Isaki juga menjelaskan kalau selama ini ia tidak sama sekali membenci Isaki versi nakal. Karena sikap gugupnya ia seringkali bikin salah paham. Dan juga nangis ketika mengira Isaki versi lembut membenci Isaki versi nakal. Isaki versi lembut ternyata mengatakan saat ia ingin membunuh dirinya, ia ternyata ingin membunuh Isaki versi lembut. Saking ia perhatian sama Isaki versi nakal. Bahkan alasan Isaki versi lembut ingin mempelajari manusia karena dia mau berusaha keras demi Isaki versi nakal. Jadi permasalahannya di sini selama ini keduanya itu saling salah paham. Rei lalu menjelaskan jika manusia juga sudah sering mengalami salah paham, termasuk dirinya sendiri. Rei menyarankan Isaki versi lembut kalau berterus terang dengan berani. Mendengar hal itu, Isaki versi lembut melampiaskan semua emosinya, lalu menulis catatan di buku agar Isaki versi nakal bisa mengetahui apa yang dipikirkan oleh Isaki versi lembut. Episode ketiga pun ditutup dengan Isaki versi nakal yang menceritakan segalanya pada Rei. Ia akhirnya tahu apa isi hati dari Isaki versi lembut. Lalu dengan senyuman cerianya, Isaki versi nakal berterima kasih pada Rei. Dan episode ketiga Jingai pun berakhir di sini. たくさん思ってることとか考えていることを話すの。てかやっぱりイサキはこれからもイサキちゃんと一緒にいたいし。先生ありがとう。 Oke Ci, itu dia ceritanya. Akhirnya gue paham ya apa tujuan Isaki pengen jadi manusia. Setelah pada episode pertamanya gue bingung setengah mampus. Pada episode berikutnya adalah episode untuk si kelinci mulut pedas, yaitu Usami Sui. So dinantikan saja. Sekian video kita kali ini. Kalau punya pertanyaan, pendapat, saran, kritik, ataupun requestan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe. Karena satu subscribe dari kalian ngebantu channel ini bisa berkembang. Sekian, gua Rins Nime pamit undur diri dan kita akan berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.